PT Maju Bersama sedang membuka lowongan untuk posisi supervisor operasional. Posisi ini membutuhkan seseorang yang mampu membuat keputusan cepat, mengatur prioritas kerja, serta menangani berbagai situasi di lingkungan kerja yang dinamis. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kalian di sini akan diminta untuk mengikuti simulasi interact exercise yang dimana kalian akan diminta mengambil keputusan sebagai supervisor operasional. Kalian akan menerima beberapa dokumen seperti memo, email, laporan staff dan juga permintaan dari klien. Tugas kalian di sini menentukan apa yang harus dilakukan dan juga menyusun prioritas. Jadi menurut kamu dari semua dokumen yang sudah diberikan tadi, apa yang jadi prioritas utama dan apa alasan? Oke, jadi menurut saya yang pertama jika misal email, lebih ke email sih, misal ada email dari klien yang marah, itu menurut saya harus hubungin klien segera dan kirim laporan secepat mungkin karena menurut saya klien lama yang kecewa itu perlu segera ditangani agar tidak kehilangan kepercayaan. Yang terus selanjutnya adalah memo cuti pegawai. Misalkan ada pegawai lain yang cuti atau misalkan ada bersamaan dengan ada proyek yang besar tapi cuti juga penting, jadi kita perlu cari solusi yang terbaik. Terus yang selanjutnya permintaan ACC dana operasional. Menurut saya produksi itu penting tapi perlu konfirmasi dulu agar tidak terjadi salah beli. Yang selanjutnya itu adalah jadwal rapat bentrok. Nah, kenapa yang itu keempat? Karena menurut saya rapat antara direktur dan tim proyek misalkan itulah kedua-duanya penting, tapi direktur lebih prioritas dalam struktur organisasi. Selanjutnya itu adalah laporan pegawai bermasalah. Misalkan yang tindakan yang saya lakukan adalah memberikan pembinaan awal dan evaluasi kembali dalam 2 minggu karena masalah staf perlu perhatian tapi bukan prioritas utama menurut saya. Selanjutnya adalah undangan presentasi mendadak. Misalkan saya akan mengambil 1 jam pada siang hari untuk menyiapkan presentasi dan kurangi waktu lain. Mungkin saya akan mengurangi waktu istirahat saya. Nah, kenapa? Karena presentasi itu penting, tapi bisa dikejar setelah yang lainnya diselesaikan. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi menurut kamu apa yang menjadi prioritas utama dan apa alasannya? Yang menurut saya yang menjadi prioritas utama itu yang pertama ikuti rapat proyek, terus kemudian sudah update ke direktur. Alasannya direktur bisa diupdate kemudian, terus proyek lebih membutuhkan keputusan segera. Selanjutnya saya akan langsung memberi surat peringatan kepada pegawai yang bermasalah. Alasannya kedisiplinan penting agar tim tetap solid. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu saya akan mengizinkan cuti penuh budi, terus kemudian dialihkan tugas ke staf lain. Alasannya staf juga manusia, kita perlu empati di saat darurat. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab email klien setelah urusan internal selesai. Alasannya masalah internal harus selesai lebih dahulu agar laporan klien benar. Nah, selanjutnya saya akan menunda keputusan dana hingga besok. Alasannya karena masih bisa menunggu semua sampai jelas. Nah, yang terakhir saya akan melewatkan presentasi kemudian kirim laporan via email. Alasannya karena banyak kerjaan lain, presentasi masih bisa diganti dengan laporan tertulis. Sekian, terima kasih Mbak. Terima kasih ya. Jadi menurut kamu apa prioritas utama dan apa alasannya? Jadi prioritas penanganan pertama itu email dari klien marah. Tindakan yang akan saya lakukan menghubungkan klien langsung via telepon untuk kirim laporan segera. Karena kepentingan klien harus menjadi prioritas karena berkaitan dengan reputasi. Penanganan kedua itu memo cuti pegawai. Yang saya lakukan diskusi dengan Budi untuk cari solusi antara cuti dan proyek karena klien marah perlu diselesaikan segera untuk menjaga hubungan bisnis. Yang ketiga itu permintaan ACC dana operasional.
Yang saya lakukan ACC dana sambil meminta tim untuk kirim bukti kerusakan alat. Karena produksi itu tidak boleh terganggu. Proses ACC harus disegerakan juga sambil meminta bukti kerusakan alat. Yang keempat itu laporan pegawai bermasalah. Yang saya lakukan memanggil staf dan supervisor untuk membina dan jadwal evaluasi karena masalah SDM ini harus ditangani secara adil dan mendidik. Yang kelima itu jadwal rapat bentrok. Yang saya lakukan memilih rapat direktur untuk meminta update proyek ditulis dan dilaporkan karena direktur ini harus lebih diprioritaskan dan tidak bisa diwakilkan. Yang keenam itu undangan presentasi mendadak. Yang saya lakukan menyisihkan waktu siang untuk siapkan presentasi lalu atur ulang prioritas kerja lain karena cari cara efisien untuk persiapan agar semua tugas cepat jalan. Oke, kalian sudah menunjukkan pemikiran yang baik. Setiap keputusan memiliki dampak dan juga penting untuk mempertimbangkan siapa yang terlibat dan seberapa mendesak situasi ke depan. Ketepatan dan juga kecepatan kalian dalam mengambil keputusan akan menjadi nilai tambahan besar. Simulasi ini menggambarkan bagaimana Intrai Exercise membantu menilai kompetisi calon pemimpin dalam dunia kerja nyata. Intrai Exercise bukan hanya tentang menemukan jawaban terbaik, tapi tentang menunjukkan logika, kejelasan prioritas, dan kesiapan menghadapi dunia kerja.